Jika misalnya saya misalnya punya punya S1-nya matematik ya, kemudian saya punya sertifikasinya misalnya katakanlah misalnya olahraga ya. Ketika saya mengajar di SMP, saya nggak dapat jam mengajar olahraga karena udah ada guru lain, maka saya dapat memanfaatkan S1 saya untuk memenuhi jam linieritas saya. Namun dengan syarat saya harus sudah melakukan verval S1, teman-teman. Jadi kalau saya ingin menggunakan S1 saya untuk mencari jam linier atau untuk mendapatkan jam linier, maka saya harus melakukan Forval S1 ya. Itu bisa teman-teman lakukan di Info GTK. Nah, kemudian untuk khusus ya teman-teman yang P3K nih, ini mungkin ada pertanyaan juga nih. Boleh nggak misalnya seorang guru yang diangkat menjadi P3K, kemudian dia mendapat jabatan yang berbeda dengan sertifikasinya atau dengan S1-nya, apakah dia dapat mengajar sesuai dengan P3K-nya atau tidak? Oke, sebetulnya kalau secara regulasi teman-teman ya, seorang yang mendapatkan jabatan P3K itu harus linier dengan S1-nya atau dengan sertifikasinya, teman-teman ya. Jadi misalnya saya adalah seorang guru yang memiliki S1-nya matematik ya, maka saya harus mendapatkan jabatan yang linier dengan matematik, yaitu baik itu mapel matematik di SMP atau yang sekarang ini boleh ya mengajar di SD menjadi guru kelas, atau saya memiliki jabatan guru kelas di SD itu boleh. Nah, cuma dalam beberapa kasus ada kejadian ya pada awal-awal kita membuka P3K itu ada yang dirumpunkan, sehingga akhirnya ada beberapa teman-teman yang jabatannya nggak linier dengan S1 atau dengan sertifikasinya. Katakan misalnya contoh waktu itu ada kasus seorang guru yang S1-nya sejarah gitu ya. Tapi kemudian dia ditempatkan sebagai guru geografi gitu. Ini kan satu rumpun ya. Cuma tidak linear sebetulnya. Secara linearitas apa namanya sertifikasi itu nggak linear. Cuman karena dulu pernah dirumpunkan sehingga dianggap linear dan dia mendapatkan jabatan yang berbeda. Nah, untuk kasus seperti ini itu ini kita tidak bisa apa namanya menjamin ini akan berlangsung sampai kapan. Cuma untuk sekarang karena sekarang masih dalam proses transisi, artinya masih dalam proses apa namanya pemerataan guru juga, maka teman-teman yang yang memiliki jabatan berbeda itu boleh mengajar sesuai dengan jabatan P3K-nya atau dapat juga mengajar sesuai dengan sertifikasinya atau dapat mengajar sesuai dengan S1-nya atau kombinasi di antara ketiganya. Jadi ini benar-benar jadi apa ya? Jadi gampang banget gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan S1-nya bisa dengan sertifikasinya. Kalau nggak sesuai juga bisa dengan P3K-nya gitu. Jadi sangat-sangat dimudahkan gitu. Nah, kemudian untuk guru-guru yang sifatnya pembimbingan ya seperti guru BK, mungkin juga TIK sebagian masih menggunakan kurikulum K13 dan juga PKL itu memiliki perhitungan yang berbeda ya. Untuk guru BK itu dia harus apa namanya mengajar atau membimbing 5 rombel ya. Sehingga satu rombelnya itu setara dengan sekitar 5 jam mengajar ya. Nah, kemudian untuk guru TK itu sekarang kan tidak ada lagi adanya guru informatika ya. Cuma untuk sebagian sekolah yang masih menggunakan apa namanya kurikulum ganda itu bisa dikombinasikan antara pembimbingan TIK dengan informatika. Jadi nanti cara menghitungnya adalah dengan mengkonversikan jumlah rombel yang ada TIK-nya dikali 5 ditambah dengan jumlah informatikanya. Itu kalau mencapai 24 jam maka dianggap sudah memenuhi 24 jam linier gitu ya. Itu mungkin sedikit tambahan saya dari sisi penugasan jam linier ya. eh Tentu ini akan masih sangat apa namanya perlu didetailkan lagi dan harus dibahas secara mendalam jika ingin memahami eh, apa namanya secara utuh ya. Dan sementara mungkin dari saya seperti itu, Mbak Anyes. Semoga Ya, paham ya. Terima kasih. ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh.